Momen hadiah misterius di balik panggung DA7. Kejadian yang berlangsung usai jeda iklan pada malam penampilan Top 7 DA7 mendadak menarik perhatian penonton di studio. Fallen Pamekasan, salah satu kontestan yang tengah menjadi sorotan publik, terlihat menerima sebuah hadiah langsung dari Yeni Wahid. Tidak ada kamera yang menyorot secara detail proses penyerahan tersebut, membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Para juri serta host yang memandu acara menampakkan reaksi antusias, menandakan bahwa apapun yang diberikan tampaknya memiliki nilai simbolis yang cukup kuat. Dalam konteks kompetisi sekelas DA7 yang kerap menampilkan drama sehat seputar persaingan talenta, momen ini kemudian berkembang menjadi pembahasan hangat di kalangan penonton. Tanpa menampilkan unsur sensasional atau klaim yang tidak terverifikasi, dapat dikatakan bahwa momen tersebut menghadirkan warna baru dalam dinamika kompetisi yang sebelumnya sudah berlangsung ketat. Para penggemar di media sosial pun mulai menyampaikan interpretasi masing-masing, meskipun detail resmi tentang isi hadiah belum disampaikan pihak terkait. Alasan Yeni Wahid memberikan hadiah khusus untuk Fallen. Sebagai putri dari tokoh nasional Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, termasuk memberikan perhatian pada talenta-talenta muda di dunia seni. Tindakannya memberikan hadiah langsung kepada Fallen dinilai sebagai bentuk dukungan moral tanpa menyinggung unsur politik ataupun preferensi tertentu. Dari informasi yang beredar melalui pernyataannya, hadiah tersebut dimaksudkan sebagai penyemangat agar Fallen tetap fokus menghadapi babak-babak krusial berikutnya. Pendekatan ini dianggap relevan dengan karakter DA7 yang menonjolkan perjalanan peserta dalam mengejar prestasi. Di sisi lain, hubungan antara masyarakat Madura dan keluarga Gus Durian yang cukup dekat secara historis membuat dukungan ini mudah dipahami oleh publik tanpa menimbulkan interpretasi berlebihan. Dalam konteks pemberitaan, tindakan tersebut mewakili contoh dukungan tokoh publik terhadap generasi muda tanpa melibatkan unsur yang berpotensi memicu pelanggaran platform digital. Spekulasi publik mengenai isi hadiah. Sejak kejadian berlangsung, publik mulai menyusun berbagai dugaan mengenai apa yang terdapat dalam hadiah tersebut. Meskipun demikian, tidak ada keterangan resmi yang mengungkap isinya secara jelas, dan seluruh spekulasi yang beredar masih bersifat ringan serta tidak berkaitan dengan hal-hal sensitif. Beberapa penonton menduga hadiah itu berupa simbol keberuntungan, sementara yang lainnya meyakini bahwa isinya mungkin merupakan barang pribadi yang memiliki makna inspiratif. Dalam konteks pemberitaan, penting untuk menegaskan bahwa semua dugaan tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan pedoman platform digital. Spekulasi yang berkembang bersifat budaya dan tidak menyentuh isu-isu yang berpotensi melanggar aturan seperti klaim palsu, unsur berbahaya, atau topik sensitif. Penekanan pada dukungan moral menjadi inti yang dapat diterima secara luas, sehingga pembahasan mengenai hadiah ini lebih menonjolkan sisi human interest ketimbang sensasi. Perjalanan karir Fallen dari DA5 hingga DA7. Fallen bukan wajah baru dalam kompetisi dangdut. Pada musim DA5, ia pernah menembus babak 18 besar setelah memperoleh Golden Ticket. Pengalaman tersebut membentuk fondasi penting bagi perkembangan vokalnya. Saat kembali tampil di DA7, banyak pengamat melihat adanya peningkatan signifikan pada teknik, pengendalian napas, serta interpretasi lagu yang dibawakannya. Selain itu, latar belakang Fallen yang tumbuh di lingkungan keluarga sederhana dan aktif dalam musik memberikan karakter tersendiri pada penampilannya. Kemampuannya mengatasi tantangan panggung seperti tekanan mental dan ritme kompetisi teratur menjadi poin yang sering muncul dalam analisis pengamat musik. Dalam gaya pemberitaan, fakta-fakta ini disampaikan tanpa klaim berlebihan, serta memastikan tidak ada narasi yang melibatkan unsur sensitif atau potensi pelanggaran kebijakan YouTube. Keahlian bermusik senjata tambahan yang memperkuat karakter Fallen. Selain vokal, Fallen memiliki keunggulan lain yang jarang ditemui pada penyanyi seusianya.
Ia mampu memainkan keyboard secara otodidak sambil bernyanyi, sebuah kemampuan yang membuatnya dikenal sejak tampil di DA5. Keahlian tersebut bukan hanya menambah nilai artistik, tetapi juga membangun identitas musikal yang berbeda dari peserta lain. Hal ini diperkuat oleh pengaruh kakak-kakaknya yang juga berkecimpung dalam dunia musik panggung. Dalam dunia kompetisi, kemampuan ganda seperti ini sering menjadi keunggulan strategis karena memberi alternatif interpretasi lagu yang lebih variatif. Dari sudut pandang reporter, aspek ini disampaikan sebagai fakta perkembangan talenta tanpa sentuhan dramatis yang berpotensi disalahartikan sebagai klaim tidak realistis atau berlebihan. Poin ini tetap aman karena menekankan kemampuan teknis dan pengalaman nyata. Tekanan kompetisi dan peran dukungan moral. Kompetisi DA7 memasuki fase yang semakin menantang, terutama ketika jumlah peserta semakin sedikit. Tekanan vokal, stamina, serta penguasaan panggung menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan. Dalam kondisi seperti ini, dukungan moral dari tokoh publik maupun masyarakat menjadi dorongan berarti bagi peserta, termasuk Fallon. Hadiah dari Yeni Wahid dapat dipandang sebagai bentuk motivasi untuk menghadapi tahap lanjutan tanpa menyinggung isu sensitif. Reporter biasanya menyoroti bagaimana dukungan moral dapat mempengaruhi performa, tanpa membuat klaim bahwa hadiah tertentu dapat menentukan hasil kompetisi. Dengan demikian, pemberitaan tetap netral, informatif, dan sesuai pedoman platform digital. Fokusnya adalah pada aspek psikologis positif yang secara umum diterima dalam konteks pemberitaan prestasi anak muda. Antusiasme warga Madura terhadap perjalanan Fallon. Dukungan masyarakat Madura, khususnya Pamekasan, tampak semakin kuat seiring berlanjutnya kompetisi. Banyak warga yang mengikuti setiap penampilan Fallon dan memberikan dukungan melalui media sosial serta voting resmi. Fenomena dukungan lokal ini merupakan hal umum dalam kompetisi nasional dan kerap menjadi bagian penting dari dinamika persaingan sehat antar daerah. Dalam konteks pemberitaan, situasi ini mencerminkan bentuk solidaritas kultural tanpa menyinggung isu identitas sensitif atau narasi yang berpotensi memecah belah. Semua dukungan disampaikan dalam bentuk positif dan apresiatif, serta tetap mematuhi garis aman yang ditetapkan oleh pedoman platform, yaitu tidak melibatkan ujaran kebencian, politik praktis, ataupun klaim tidak terverifikasi. Respon host dan juri terhadap momen hadiah. Reaksi spontan host dan juri setelah melihat momen tersebut menjadi sorotan tambahan. Abi Ramzi bahkan secara humoris meminta hadiah serupa, menciptakan suasana ringan yang mendapat sambutan positif dari penonton. Interaksi ini memperlihatkan dinamika panggung yang cair tanpa memunculkan unsur kontroversial. Dari sudut pandang peliputan, reaksi seperti ini merupakan elemen hiburan yang wajar dan aman untuk diberitakan. Tidak ada unsur sensitif atau indikasi favoritisme berlebihan yang dapat menimbulkan pelanggaran pedoman platform. Reporter cukup menekankan bahwa momen tersebut terjadi dalam konteks interaksi panggung yang natural dan tanpa pengaruh apapun terhadap penilaian juri. Persaingan sehat antar peserta dan posisi Fallon saat ini. Walaupun kompetisi memasuki tahap krusial, dinamika antar peserta masih dalam konteks persaingan sehat. Beberapa pengamat menilai bahwa Fallon termasuk peserta dengan grafik perkembangan yang cukup stabil. Namun, reporter harus memastikan bahwa analisis seperti ini disampaikan tanpa klaim yang dapat dipahami sebagai prediksi kepastian atau unggulan absolut, karena hal tersebut dapat bertentangan dengan pedoman beberapa platform. Dengan menekankan bahwa evaluasi berasal dari perkembangan yang tampak melalui penampilan panggung, pemberitaan dapat tetap informatif tanpa menimbulkan bias, persaingan tetap terbuka, dan semua peserta memiliki peluang yang sama untuk melaju ke tahap berikutnya sesuai penilaian resmi. Dampak jangka panjang momen ini bagi karir Fallon. Secara realistis, momen dukungan dari figur publik dapat memberi dampak positif terhadap eksposur Fallon ke depan.
Hal ini mencakup potensi peningkatan jumlah pendukung, kemudahan mendapat undangan tampil, hingga peluang kolaborasi dengan musisi lain. Dalam pemberitaan, poin ini disampaikan sebagai kemungkinan, bukan kepastian, agar tetap selaras dengan pedoman YouTube terkait klaim yang tidak terverifikasi. Selain itu, seluruh analisis diarahkan pada hal-hal positif, seperti perkembangan karir dan peluang profesional. Tidak ada unsur kontroversi, sensasi berlebihan, atau gambaran yang bertentangan dengan aturan platform. Penekanan tetap pada aspek perjalanan karir dan dampak sosial budaya yang aman untuk dikonsumsi publik.